Nasi Kotak mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bertemu di lebaran berikutnya. Yeay. Nasi Kotak. Nasi kotak. Aduh, 2 hari menjelang lebaran, saudara-saudara. Iya, udah bentar lagi udah lebaran ya. Gimana kehidupan kita nih kok semakin pahit ya? Semakin Maksudnya semakin hari apa bukan ya, ya? keadaan dunia ini yang terbaru ya? Coba Ki, apa Ki? Apa ya? Ganja atau ganja? Betul-betul tadi mau bahas ganja yang di Bromo. Ganja yang di Bromo. Iya. Jadi ganja yang ditanam di Bromo. Iya. Hidup tuh ganjanya. Hidup kan ditangkap sama polisi akhirnya. Oh iya, 6 tersangka tuh ya. Ada 6 tersangka dan sempat gua ngebacanya agak-agak menggelitik, nggak menggelitik juga sih. Maksud gua sempat gua baca katanya akhirnya di beberapa momen gitu ya, misalnya tiba-tiba tutup gitu, tidak boleh ada pengunjung. Pernah katanya, gue memang belum pernah sih ke Bromo. Oh, gue pernah guys. Pernah. Jadi ada momen tertentu katanya ditutup Bromo itu. Oh ya. Cuman dengan alasan apa gitu ya? Alasan yang masuk akal mungkin gitu. Tapi akhirnya dihubung-hubungkan sama orang bahwa itu saat orang panen. Oh. Iya, itu ada momen-momennya katanya ada ganja. Dan itu kayaknya nggak tertutup kemungkinan di tempat-tempat lain terjadi. Betul. Yang belum tertangkap aja. Iya. Oh, dan ini katanya di Bromo itu ada aturan nggak boleh drone ya katanya. Itu gua nggak tahu. Karena waktu gua sekolah, waktu gua SMA, memang studi turnya ke sana. Iya, nggak belum ada memang. Tapi memang maksudnya. Nggak itu jalur pendakian. Enggak, bukan. Bromo itu lu pernah ke sana nggak? Jadi itu memang padang luas, hamparan padang luas, gunung, terus ada treknya jalan gitu. Orang bisa pakai mobil juga kan? Iya, ada treknya kuda, mobil, terus ada jalannya gitu naik ke atas gitu. Ada gitu memang. Cuman waktu itu orang tuh ngincer sunrise waktu itu kalau pagi. Oh, kalau di situ sunrise-nya. Cakep sunrise-nya. Nah, maksud gua ya kalau misalnya di Bromo ada begituan untuk di saat ini ya mereka memang orang situ, gua rasa yang orang lokal-lokal situ yang Iya, tempatnya. kemungkinan. Pastilah, Iya kan? pasti orang situ. Iya. Dan katanya dibuntutin, udah curiga pokis atau polisinya, terus dibuntutin. Itu ditemuin sama polisi kan katanya kan? Iya, udah dipantau. Berapa banyak? 6 Wah, nggak tahu 600 loh. Baru mau sekali panen lagi ya? Masa sih? Emang lu baca juga? Kok lo tahu sih sekali panen? Enggak, maksudnya. Apa lu bagian dari mereka? Yang kabur, yang kebetulan kita Ini ternyata. Oh, jadi lu kemari kabur dari Bromo? Enggak, maksudnya lu tahu dari mana, bro? Dari berita, nggak tahu itu hoax atau enggak. Nggak mungkin. Dari apa? Dari Satu medsos. kali terus ketangkap gitu. Iya, Kalau pengakuan sayang banget itu modalnya belum balik. pengakuan apa? Mbak, murah gitu 6 gitu. Iya, Bibit. kan bibit Iya, sendiri. bibit sih berarti dari biji batang gitu kan, kecil-kecil. Karena kalau tanahnya memang subur dan ya ada syarat-syarat khusus lah Tetap terlindungi. aja dari perawatannya banyak hama. ini. Nggak banyak hamanya. Itu justru ganja setahu gua ya. Bukannya itu ditanam di Karena dataran kering ya? Bukan, ini kan dingin ya? Harusnya ganja kan harus kering kan? Nah, gua nggak tahu lah ya. Cuman Harus di kering. beberapa, misalnya gini deh, yang kejadian si ini, Siapa? Bang Tampan. Oh, itu gua nggak tahu beritanya. Tapi Nggak, Yang serius, lu lihat serius. pas ketangkep yang keberapa kali ya, dia kan ada beberapa kali. Nah, Yang terakhir kali kalau nggak salah, itu mereka digerebek ganja ya. asa gue salah orang. Gue kira Bang Tigor. Bang Tigor. Oh bukan. Bang Tampan. Iya, digerebek dia emang pot kan? Iya di pot. Pot. Karena Iya. artinya kan memang bisa di kota juga dibuat. Iya. Cuman mungkin perawatannya lebih khusus. Kalau di hutan kayaknya dia asal terlindungin, nggak kena cahaya terlalu berlebih dan segala macam kalau nggak salah ya. Nah, sekarang pertanyaan gue kayak, lu sama LGN gimana? Aja. Gen mendukung atau enggak gitu. Ya, gue tanya sama lo. Lo pengguna ganja nggak? dulu pernah. Pernah. Nggak, Tapi iya. nggak terlalu kecanduan banget. Nah, menurut lo dulu sempat sih sebelum kenal sabu. Nah, menurut lo kalau sekarang ada legalisasi ganja, lo setuju nggak? Kalau dulu iya Pak, kalau pas lagi Enggak sekarang ini. Sekarang. Bukan Enggak. sekarang.
Kenapa Gua mulai maksudnya? nggak doyan justru semenjak sabu. Dulu mah doyan sama gua. Oh iya. Orang gua Karena- dulu sampai ke rumahnya mau nyari. Iya. Enggak. Enggak, sekarang lu gimana menurut lu legalisasi ganja? Kalau lu setuju nggak ada legalisasi ganja? Ya setuju aja sih. Kenapa? Eh. Tadi enggak, sekarang lu setuju. Iya maksudnya terserah lah itu mah. Bersin. Terserah pemerintah lah. Terserah pemerintah. Hmm. Jadi lu masih dalam posisi yang abu-abu. Oke. Tapi ada perubahan nggak, misalnya lu senang kalau mamanya itu dilegalkan, berefek ke lu nggak? Sekarang pertanyaannya. Karena kan gua bukan pemakai. Ah, itu. Kan? Jadi Ya, dasar jadi lu kalau lu senang aja tanya apa dasarnya? kalau lu tanya kayak gitu, terus gue juga nggak tahu yang namanya teman-teman gue yang pemakai ganja juga eh, mereka nggak terlalu berdampak sama lingkungan sekitar. Gitu. Maksudnya Nggak jelas. nggak, maksud Apa lu boleh efek dampak ini itu? kali. Iya kan gue bilang jadi apa sih namanya? Bukan masalah besar gitu. Jadi ya udah kayak ngerokok aja gitu lah. Maksud dia Paling itu. dia kalau ngegawe cuma baunya doang kemana-mana. Itunya kan gitu kan. Asalnya bukan hal yang meresahkan warga, maksud dia itu kali. Oh, lu ke situ maksud arahnya. Iya. Jadi Tapi dia nggak nangkap poinnya, berarti LGN itu kan bukan hanya rekreasi yang Iya. dikedepankan, kan medisnya. medisnya ada pengobatan juga. Ganja itu bisa Dia digunakan mikirnya untuk obat aja pengobatan. biar bisa pakai doang. Legal kan. Oh, tapi emang bikin gitu ya. Ah, kan nggak tahu dia. Kalau bikin stres ini bisa juga. Ya itu udah rekreasi jatuhnya. Iya, salah satu. Jadi ada beberapa turunan medisnya itu memang digunakan untuk kebutuhan medis. Ya. Ada beberapa Ada penyakit beberapa katanya. yang bisa, menurut nih, gue nggak tahu tuh, mungkin penelitiannya bisa dibacakan nanti atau kita bisa Dicarilah. baca. Buat prankster juga ya. Mm-mm. Ini kita coba ngasih pendapat kita doang, bukan berarti Berarti ada banyak manfaatnya juga ya. Ya, menurut beberapa jurnal, Iya, beberapa betul. penelitian, bisa manfaat digunakan. secara medis, bahkan katanya serat-seratnya itu lebih bagus dari untuk kain, buat kain katanya. Itu, Iya, itu. lebih bagus daripada wool atau apa gitu. Mau lo? Sayur buat sayur. Bahan bagus buat pakai. sayur. Tapi enggak itu. Benar di Gua, Aceh eh, sering dipakai. gue di Aceh waktu dulu di Aceh makan ada namanya ayam tangkap tuh. Itu enak tuh. Ayam tangkap tuh ayam dipotong kecil-kecil, digoreng, dikasih daun jeruk. Nah, salah satu bumbu penyedap rasanya itu adalah dari biji-biji ganja tuh. Nah, itu kalau kita makan, gurih, Aduh. nikmat, Bikin lahap, bikin lahap. nambah lagi. Tapi Nambah lagi. iya, maksudnya benar itu. Apakah itu terjadi atau enggak? Lu memang bisa memastikan itu Iya, karena dia nanam itu di belakang memang untuk khusus nanam ini ganja yang alamatnya di mana? gue udah lupa. Emang ditanam nanti, Iya, iya. ditanam, tapi memang khusus untuk ini ya, masakan ya, Iya, bukan bukan untuk dikonsumsi. Iya, dalam- disalahgunakan, bukan loh. rekreasi. Tapi memang Gue digunakan pernah untuk dengar masakan. soalnya, cuman tidak menyaksikan langsung. Gue pernah lihat Itu ke jadi belakang. bumbu tradisional buat teman-teman kita, saudara-saudara kita di Nanggro Aceh Darussalam. Iya, lah. memang digunakan untuk bahan masakan dan enak bener kalau digunakan diolahnya secara benar sih emang bisa digunakan untuk masakan. Kalau lu kan ngolah enggak, lu kan ngolah. Orang. Orang lu olah. Terus ya kita lanjut lagi lah sedikit tentang ganja ya. Jadi ada beberapa, gue sebagai bekas Penikmat. pengguna lah ya, sebagai Iya. penikmat dulunya. Ada beberapa produk ganja ini sebenarnya. Mungkin teman-teman nggak umum ya tahu ya. Produk untuk dikonsumsi rekreasi. Jadi bukan hanya dibakar. Oh, nggak tahu gua. dibakar. Gimana tuh? Dodol pernah. Bisa buat dodol juga nggak tahu kan lu. Dodolnya minyak juga dioles. Gua kalau minyak belum ngerasain. Tapi kalau dodol pernah? Dodol pernah gua. Kejadian Pernah itu waktu dodol? sekolah, ingat banget gua SMA. Dimakan. Jadi mau SMA udah bandel banget gue ya. Parah. Jadi SMA nih ceritanya. Teman gua kebetulan orang Medan ya, cuman dia kecil-kecilnya di Aceh. Masih ada keluarganya, orang tuanya masih kerja di Aceh saat itu. Udah meninggal nih mendiang teman gua. Jadi teman gua ini pas lebaran mudik, pokoknya tahun baru atau lebaran, pokoknya libur sekolah, dia mudik ke Aceh gitu. Padahal orang Medan, orang Batak, cuman dia keluarganya di sana bapaknya kerja. Jadi pulang dia ke Aceh ngumpain bapaknya, balik kita memang udah ngomong karena kita sama-sama penikmat kan, tapi dibakar kan, bawa ya dari Aceh ya, lo katanya gitu kan. Masuk sekolah nih bawa, begitu masuk kelas ada slow tenang katanya. Di kelas dikeluarin, dia pas duduknya depan gua,
keluarin dalam plastik hitam. Wah, anjir banyak banget, gua kira kan ini kan Ganja daun. iya, gua kira masih plastik hitam gitu. Gua Iya. kira udah ganja daun. Banyak juga lu bawa. Gua pikir kan, udah seneng gua kan. Saat itu kan akhirnya udah tenang, dulu tenang kan, sama dia dibagi-bagi. Nah, gua dikasih gini, lembek. Gua pikir apaan nih? Udah tenang, gua lihat dia hijau, terus ada bintik-bintik bijinya. Oh iya kayak. Iya, dodol. Lu tau kan kayak dodol yang biasa hitam kan? Iya, Dia aja hijau, tapi hijau gelap ya. Terus ada bintik-bintiknya, bintik-bintik bijinya. Udah Bintik- makan aja kan. Bintik-bintik bijinya. Biji, Oh, bintik-bintik jadi biji. biji yang Jadi yang kayak apa? Kalau di kue Wijen. emang bijinya rasa? Hah? Emang bijinya ada. Maksudnya? Bukan masalah bijinya berasa, artinya dia mengolahnya bijinya nggak disaring, kan bikin kayak bikin dodol lah, diaduk, Nah, dihancurin, terus. masak atau segala. Gua nggak tahu prosesnya ya. Makan, kita satu kelas giting tuh. Ingat banget gua. rasanya Tapi ini daerah kita ya, jadi ada rasanya kayak makan dodol biasa, manis, karena dia dikasih gula lagi, cuman giting. Dan uniknya yang menurut gue kurang ajar, akhirnya nggak habis, sampai gua buang karena parno gua akhirnya. Giting beberapa, jadi ada sekolah gua, ingat banget gua, 1, 2, 3, 4 baris, kita paling belakang yang bandel-bandel nih kan. Jadi 1, 2 baris ini sama perempuan ya giting. Gitingnya gimana? Dibagi. Jadi Gitingnya dodol-dodol nih makan enggak, ambil gitingnya kelas. gimana gitingnya? Iya, Giting kayak aja. orang giting gak lah, ngakak-ngakak, bego, Oh, parah. dibagi-bagi. Dan uniknya kan, karena itu manis dan enak, jadi kan lagi ya kayak orang Iya, makan, iya, jadi iya. banyak. Awalnya gua nggak ngerasa, nggak ada efeknya kok, malah pecah. Wih, bego, berat kepala gitu. Oh iya? Kan teman gua dia sampai muntah-muntah. Akhirnya Usah. lagi ada guru loh, lu bayangin aja kita ngunyah pelan-pelan, bagi-bagi akhirnya Gue belum pernah lihat tuh dodol ganja. ada. Pernah dengar namanya iya, tapi kalau misalnya dodol ganja ngerasain Itu ngeliat nggak bentuknya gue belum pernah. Satu gini dibawa teman gua kira kan ganja sekilo juga kan kalau batu gitu kan. Oh, itu Dipres, banyak kan? itu kalau itu ya. Iya. Tapi ternyata dodol. Itu intermezzo lah ya, ada segala macam. Nah, hari ini spesial nih, Kang Arpan muncul lagi. Kita kasih congrats dulu dia, udah 1 bulan free. Katanya. Katanya, nggak tahu nggak. Katanya gimana udah dapet penghargaan. Oh anjing, dari komunitas ya. Selamat. Sih disiapin loh. Lagian katanya kemarin Aki bilang kenal lagi kenapa? Enggak lah. Apa? Iya yang lu bilang kemarin gua ke Bandung kena lagi. Jadi gua cengin. Kepikiran ya. Gua cengin kan. Gara-gara kejadian itu, lu pakai lagi lu, gua bilang. Jadi dia terima itu kan, lagi datang pertemuan lah. Terus dikasih selamat kan sebulan. Terus gua pulang, apa ngaku-ngaku sebulan, lu baru make kemarin. Baper dia. Ya, jadi gimana Arpan perasaannya setelah sebulan? Share deh sama teman-teman. Progres Ya. lu, apa yang lu rasain perubahan? Gak ada pasti. Ada lah dari Apaan? ya badan juga mulai enteng. Jadi pikiran apa namanya? Pikiran juga enteng. Karena nggak mikir gitu. Gua doang yang mikir. Lebih apa? Gak banyak parno-parnonya gitu. Emang lu selama ini Parno? Pasti. Jadi Misalnya Panik. apa ya, panik cerita kayak realnya? misalnya mau menjalani hidup. Oh, gitu. menjalani Besok hidup. gimana khawatir gitu ya. Kalau sekarang ya udahlah cuek. Gitu kan. Jadi Gue karena bukan lu yang mikir hidup lu. Gua. Kalau terlalu enteng. Iya, itu juga menarik tuh menurut gue ya. Ini bisa juga jadi nggak tetap Nah. itu gue pikirin. Gue juga makanya ya gue harus harus melangkah lagi ke depan kan, kayak misalnya mulai menata lagi pekerjaan gitu kan. merencanakan hidup lu lebih lagi ya setelah. Iya. Jadi tepatnya per tanggal hari ini 1 bulan berapa lu? Lu kan 14 ya kemarin ya. Ya 6 1 hari sebelum start kita podcast itu dia datang ke sini. Oh iya, yang pertama. Oh. Iya sebulan lebih lah. Sebulan lebih lah ya. Itu udah Berarti bersih udah- dan damai. Udah bersih lah badan. Nah, ini menurut lo sesuatu hal ini ada artinya nggak buat lo? Walaupun kayak apa makna? bentuknya ini Buat cuma lo, seperti kayak begini gitu. Kan Buat ngingetin. Jadi kalau misalnya nanti nggak ada duit ini. buat ngingetin kalau
misalnya nanti gue ada apa namanya kegoda lagi misalnya kan, oh iya nih sayang ulang lagi gitu kan, ulang lagi dari nol gitu. Oke. Jadi buat teman-teman atau prankster-prankster, kita kasih tahu juga ya. Ini seperti bentuk apresiasi aja dari komunitas lah ya. Buat perjuangan itu biasanya dimulai dari hari bersih awal, biasa seminggu awal ada dikasih, terus bulan dikasih, bulan 3 bulan gitu. Itu bentuk apresiasi aja. Bahwa perjuangan itu nggak mudah ya, artinya ya. Nah, Mungkin terus, buat teman-teman ada juga yang ngerasa gini, masih sebulan gitu. tapi bukan itu mudah, itu nggak hal yang nggak mudah ya. oh iya loh, untuk memperjuangkan pemulihan lu sendiri ya kan, untuk dari awal hari pertama sampai 30 lu masih mau bertahan aja itu suatu hal yang hebat menurut gua. Krusial itu, maksudnya 1 sampai 3 bulan di awal di dalam pemulihan itu menurut gua pemulihan yang cukup vital gitu. Lo bisa mikir masih bisa mau stay sama dia walaupun memang lo sempet cabut gitu, dengan lo ditipu bahwa lo mau dapat pekerjaan, tapi dengan lo balik lagi ya lo kan masih punya pikiran yang positif dan jernih menurut gua gitu. Karena kuncinya kayak di komunitas juga ya, satu-satunya syarat adalah hasrat untuk berhenti menggunakan. Justru awal-awal yang berat ya, yang awal-awal melangkah ke ininya pas hari bulan apa hari-hari pertama, bulan-bulan pertama dah pasti lebih berat kan. Iya. Ada yang udah nikmatin 5 bulan udah. Karena nanti siklusnya menurut gua nih, kalau dari pengalaman gua siklusnya 1 sampai 6 bulan tuh memang lo masih excited tuh, masih punya kerasa keinginan yang menggebu-gebu untuk menjalani pemulihan. Nanti tuh setelah setahun masuk 2 tahun tuh udah mulai stagnan tuh. Aduh berhenti lagi ngapa-ngapain, ngeliat Aki begini-begini aja, ngeliat lu jenuh dan rasa bosannya kan akan lebih timbul lebih sering tuh kayak gitu tuh. Nah itu menurut lu mesti bisa bisa mengantisipasi, mengantisipasi bahwa perasaan-perasaan itu akan muncul gitu. Semakin lama hari bersih lu bertahan gitu, semakin lama itu justru permasalahan yang akan timbul tuh kan semakin banyak, akan semakin berat gitu. Bukan semakin sedikit. Masalah dari ya apapun lah, masalah dari hidup lo, masalah dalam pemulihan lo gitu. Semakin mantap menurut gua itu menarik tuh, bahwa Bang Undi mungkin poinnya yang mau disampaikan bukan berarti lu udah bersih, berarti lu nggak punya masalah yang akan lu hadapi ke depannya. Ini kan juga hati-hati ya. Kadang-kadang orang ngerasa, takutnya ada yang ngerasa setelah berhenti masalahnya hilang. masalah hidup enggak. Cuman kita lebih bijak aja menghadapi masalah dengan sadar gitu ya, tidak lagi lari dari masalah. Gitu ya. Iya, jadi maksud gue lo harus bisa memerangi dan kalau bahasa lo memerangi, ya lo bisa memerangi. Dan memerangi apa? Diri lo sendiri. Satu hal menurut gue yang menjadi musuh besar dalam diri kita sebagai seorang pecandu adalah sugesti. Tuh, apapun yang akan lo lakukan itu, sugesti itu setiap kapanpun akan muncul tuh. Nah, bagaimana lo bisa menahan rasa sugesti itu selama mungkin gitu, dan lo mesti tahu tuh tempat-tempat mengantisipasinya dan lari kemana aja pada saat sugesti itu muncul, rasa bosan, rasa jenuh. Lo udah tepat lo waktu kemarin cabut kabur, ya kan dia sebelumnya nelpon gua tuh, gua minta lo telepon lah si Aki, coba minta izin lagi, gimana lo ngobrol itu apa deal lah sama si Aki tuh kayak gimana. Ya lo di Bandung. Iya, lo di Bandung. Nah, makanya kan lo menurut gua satu keputusan yang tepat gitu. Lo mau balik lagi ke tempatnya Aki walaupun memang si Aki nanti ngomel-ngomel. Ya, itu kemarin sih gimana tuh kejadiannya di Bandung tuh? Jujur deh lo. Kalau mabok lagi. Kalau satu mungkin pekerjaan yang belum jelas gitu kan. Terus pas ke sana ngelihat kawan juga ternyata masih kayak masih pengguna lah, masih aktif gitu kan. Terus dia cerita sama gua semua tentang ininya dia, apa sih namanya, kehidupannya dia yang sebelumnya gitu kan. Gua sampai bilang badan dia sampai kurus gitu kan, cuman dia karena mungkin masih doyan kali ya. Gua cerita soal kayak gituan ya dia cari pembenaran aja. Jadi kalau kita jangan nyalain ya udah itu mah nikmatin aja perjalanan hidup lu lagi make, ntar lu make lagi juga ya udah nikmatin aja itu perjalanan, jangan lu bikin beban. Soalnya hidup itu ada ya. Tapi dia posisinya lagi dikejar-kejar debt collector. Ya. Jadi iya, banyak cerita. Iya.
Jadi Iya, gua masalah. dia ngebikin gua, lu jangan sesalin masa lalu yang kemarin lu jadi pecandu. Iya, itu Ya kan, lu benar. jadi pecandu. Apa yang Terus disalin? apa namanya? Karena lu dimasukin tuh sisi agama sama dia. Jadi apa namanya? Dalam hidup perjalanan itu kita udah ditakdirin gitu. Kita mah cuman ya udahlah pasrah gitu kan. Pasrah kata dia. Udah ada yang apa? Udah ada yang Ngatur gitu ya Bang ya. Entah lu dari tadinya make terus tiba-tiba apa namanya? Ya kena lagi gitu ya. Tiba-tiba itu lagi ya udah itu namanya perjalanan dan lu cintain, jangan lu sesalin, jangan lu ini sama diri sendiri dia bilang gitu. Tapi kalau misalnya lu memang udah bersih ya bagus itu kata dia gitu. Oh, dia masukin juga kalau Terus dia terakhir ininya apa? Pas selesai itu ngomong kalau ada GoPay aja katanya kita beli. biar enak ngobrolnya. Gue paling makanya lu deh, lu timpain dah bahasa-bahasa yang kebenaran kayak gitu. Gue males banget gitu, mesti Iya. harus ngasih penjelasan sama orang-orang yang ini kan udah jadi perjalanan hidup kita ya, kalau kayak gini kita mesti harus nikmatin ya. Gimana sih menurut Ki? Dia kan telepon gua ngomong itu juga gitu bahwa bukan telepon gua pas pulang ya, dia kalau nggak salah udah pulang gua jemput kan di travel, dia ngomong ke gua ceritain masalah itu bahwa temennya susah dibilangin. Gua ngabisin energi bro, gua bilang biarin aja dia dengan hidup. Kalau dia merasa itu benar mentok, yang penting dia kalau udah di polsek jangan renge-renge gitu ya. Atau kalau dia ada problem masalah dikejar-kejar debt collector, mau dibunuh atau segala macem, ya biarin aja gitu. Tapi kalau dia datang dan nanya, gue pengen kayak lu gitu. Kan poinnya sih di situ menurut gua. Kalau Arfan kan baru saat itu ya, sehingga temennya nggak melihat sesuatu yang motivasi kan. Coba Arfan tuh datang dengan kondisi mungkin udah clean lama dan berhasil lah gitu ya dalam hal tertentu, karir atau apa. Pokoknya ada perbedaan mencolok dari hidup yang sebelumnya dikenal. Pasti ya jadi ada keyakinan dia gitu kan. Sementara kan gue belum bisa meyakinin dia, terus dia juga mencari apa pembenarannya kayak gue make bukan salah bukan salah sabunya kok, lagian itu mah kata dia segala sesuatu yang diciptakan itu kan alami kata dia kan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu ya itu ada manfaatnya semua, dia bilang begitu. Kayak misalnya apa itu kan dia dari tumbuhan apa tuh ya, itu opium katanya ada manfaatnya gitu. Dari situ aja udah ngaco temen lu. Bilang bilang nggak usah 500, gue 200 kita beli deh. Terus pas sebelum nyampe rumah dia cerita, oh kamu udah ini Pan udah apa lagi berhenti lah gitu ya. Ya. Juga udah apa dia bilang juga berhenti udah, karena yang jual susah. Iya bilang gitu Pak. juga udah berhenti udah 3 minggu. Kenapa? Emang pakai kan gue taunya dia sih nyintai Bang. Gue taunya dia nyintai sama apa obat kan. Nah kalau udah tahu gue dari sini juga, cuman karena gue nggak doyan kayak gituan, nggak mungkin lah gue nggak taunya dia itu juga putih juga. Nah, badannya kurus terus cerita yang tadinya dia bisa apa ya punya kartu kredit sampai 5 dia puter ini kan dia olah gitu ya sampai kelibet, dan dia nggak mikir kalau misalnya itu tuh memang pas dia kena sabu. Sebelum kena sabu mah dia masih bisa kok ini bisa artinya dia masih bisa memanfaatkan kreditnya itu jadi ya. meskipun penghasilan dia nggak seberapa, tapi dia masih bisa muter otaknya buat bisa ngatasin tidak bermasalah secara finansial lah gitu lah. Akhirnya sekarang tulisannya di rumah dijual. Dan dia masih bilang tidak ada masalah gitu ya. Nah itu dia poinnya kan. Maksud gua coba nih, gua jadi berpikir gini, aduh gimana tuh untuk orang-orang yang mau masuk rehabilitasi dengan pemikiran-pemikiran yang kayak gitu, yang bebel gitu maksud gua. Gimana sih kita sebagai konselor itu untuk memberikan keyakinan ke klien atau pasien untuk bahwa ya lo tuh sebenarnya butuh bantuan gitu. Dengan kadang-kadang ya jujur aja gue juga nggak sabar dengan statement kayak gitu. Males banget. Emosi. Iya jadi aduh orang gitu. Ya sekarang apa yang lo kasih waktu itu pada saat mereka waktu dia ngomong sama lo,
ya ini kan bagian dari perjalanan hidup dan segala macam. Nah, lu memberikan apa tuh motivasi apa sampai akhirnya dia tuh wah ngeliat lu Nggak Ada masuk, sesuatu Bang. yang lu sampaikan mungkin. nggak Oh, nggak masuk masuk, karena nggak karena masuk, dia pasti. dia masukin segi agama. agama untuk pembenaran dia kan. Jadi ya udah gua masih di ini. Dan satu lagi yang posisi si Arpan ini datang ke situ kan istilahnya di bawah lah dalam tanda petik ya. Di bawah. Iya, artinya dia minta gua kerjaan. Oh, iya, iya. kerjaan gitu Nih, kan. sehingga dia merasa levelnya di atas Oh iya iya. si iya. temannya itu. Kalau lu Ki gimana Ki? Menurut lu? Kalau dalam posisi klien datang masih bebal gitu tuh. Ya gue kembali ke situ tadi, kalau memang lu merasa benar silakan aja, karena gue nggak mau ngabisin energi gue sih sebenarnya, kecuali memang ada apa harus ada intervensi ya, artinya keluarga yang minta nih bocah gitu ya, ini Padahal harus gua rehab merasa, nih gitu, Ki, keluarganya dia setujuin, nah mungkin tuh gue harus apain ya, gue juga bingung ya, artinya ya ada proses yang gue lakuin lah, sesuai ini gue asesmen dulu, terus gue ajak mungkin ke pertemuan atau apa kalau private ya. Ada proses yang harus gue laluin lah, ya program lah gue jalankan gitu mungkin ya. Tapi kalau untuk menghabiskan energi berdebat gitu gue nggak mau. Ngapain, paling gue cerita histori lah ya, bahwa perubahan, karena cerita histori menurut gue yang paling masuk akal buat orang-orang begitu, bahwa perubahan hidup yang terjadi ya. Itu dulu kisah teman gue, padahal gue kayak punya dosa gue sama dia dulu. Dia sebenarnya nggak kenal tuh yang namanya Putih dulu. Gue kerja di Bandung kan ceritanya. Dia nyintai gitu. Suara lu kencengin dong, ada dong. Dia dia nyintai kan sama apa tuh obat gitu kan. Ya, Karena tramadol lah, apa karena gue gitu ya. demen dia ada duitnya gitu kan. Jadi gua itu aja, gue ayo itu aja Putih aja lebih enak. Biar ada temennya gue. Gak taunya pas gue kesana malah Malah itu. lebih parah gue bilang. Malah Berarti lu yang ngajarin dulu. sorry ya guys. Gue lagi lu nih Bukan ngajarin, ngajakin, bukan ngajarin. yang sebelumnya dia belum Tapi pernah. kan cuma sekali doang, habis itu gue balik. Gue bakarin kan. Ya, Iya. tapi pas gue ke situ masih sampai sekarang. Nah, di situ juga tuh kondisi itu. gua marah sama dia kemarin. Apa? Gua marahnya karena dia tahu temennya Edik tapi didatengin, sekalipun dengan alasan dia. Oh jadi kan lu tahu sebenarnya dia itu Edi. Gua nggak tahu. Enggak, gua tahu. Dia tahu. Oh. Gua nggak Dia kan cerita. dia tahu itu temennya pecandu. Iya. Terlepas dari kebutuhannya adalah pekerjaan gitu ya. Berarti dia nggak dapat apa-apa di sini gitu, artinya itu yang mungkin gue kesal. Dia kan Kita kan nanya, selalu ngasih pesan nih ke dia nih ya, baik melalui podcast atau gue secara pribadi lah konseling dengan dia, banyak pesan-pesan yang disampaikan bahwa ya lu jangan cari gitu, nggak harusnya dia kalau memang masuk ya dia tahu bahwa itu beresiko kan. tapi kan Gitu sebelum tuh itu yang gue nelpon teman dulu, jadi dia itu udah nggak pernah kayak apa namanya, kayak narkoba orangnya lagi. gedein, Udah pernah nggak kayak narkoba lagi, dia bilang gitu kan. udah berhenti. Dia udah berhenti. Belum cerita detail ya. Itu cerita dari orang. Dia bilang Oh, ternyata pas kesana omongannya beda lagi, baru kemarin kan. Iya, dia takut direkam bro, karena telepon kan, mana ada pecandu ngaku bro. Baru Iya, udah telepon. Lu juga gitu paling kalau gue telepon dari jauh, padahal lagi megang bong lo. Gimana Pan? terus Aku udah berhenti sih. terus gua walinya gini Ki, gua nggak yakin gua di sini. Belum jalan tuh, belum kerja kan, belum ke apa, masih di rumahnya, masih malam itu masih cerita. Itu udah udah pesimis tuh. Gua nggak yakin kalau di sini bakalan nggak kena lagi gitu kan. Sementara dia sendiri ya dia bilang begitu karena berhentinya karena nggak ada warung. Dia bilang ada satu lagi Pan ya teh, tadi kalau ada duit gitu. Dia bilang gitu. Gue bilang aduh itu mah udah. Terus besoknya ke lapangan kan, ke kantor kerjanya. Terus pekerjaan belum ada lah ya kan. Jadi itu yang yakinin gua, udahlah gua bilang cabut lagi aja di sini. Nggak pas lu cabut dari situ respon dia gimana? Ya, Alhamdulillah.
Yang nggak ada beban gitu gua yang aja. penting beras sama ikan itu gua apa? Dia bilang kan gue juga cerita tentang apa curhat Aki. tentang apa sih namanya kalau percintaan apa sih Bang? Asmara. Asmara ya. Curhat tentang asmara kan sama dia gini. Gue bilang gue ke Bogor dulu deh kayaknya gue biar tenang gue pengen ke ini dulu apa ziarah dulu pas lebaran gue ini lagi gue alasannya gitu. Ya udah lu tenangin dulu aja pikiran lo. Padahal gue udah didoktrin, udah bukan doktrin apa sih? Jadi gue gedek gitu loh. Dia ngajakin kerja gue ngikutin dia. Tapi semua apa pekerjaan dia di situ di apa keluh kesah dia ceritain apa verbal itu kan. Ngomong gitu ke gue unek-uneknya dia. Kan jadi membuat lu malah jadi pesimis dengan pekerjaan itu. Gitu. Itu berduaan aja lo ngomong. Iya dia bilang. Lu peluk-pelukan. Iya, curiga juga ya. Ya udah gitulah intinya ya. Bahwa itu suatu pelajaran lah buat lu harusnya Pan. Gue pengen gue sebenarnya kecewa. Lu gitu, ini ini Kok lu gimana, Bray? Aki nuduh gua mulu kalau gua mau nggak usah jauh-jauh ke Bandung, di sini juga banyak. Kalau ada duit. Itu bukti dari ya banyak hal sebenarnya yang membuat gua kecewa. Kan tadi udah gua jelasin. Salah satunya adalah lu udah tahu itu jurang, tapi lu kesono. Nah itu dia satu lagi nih, ada lagi. Itu kan dari apa? Gua kalau menyalahkan orang ya. Nah sekarang dampak dari apa namanya? Gua kan baru ya kan baru pecandu baru mau baru hijrah apa baru pulih. baru pulih lah. Nah gua juga gua juga nyadar gitu. Gue juga nyadar gue belum ini nih belum waras. Belum apa sih namanya? Lu gak pernah waras. Bukan Bang, jadi Belum apa? mentalnya gitu ya. Belum siap gitu kayak apa? Masih aduh ya, labil. masih labil, masih apa sih namanya Bang? Kalau kerja itu tuh Rodi. Nggak tetap. Iya masih belum siap buat nerima kehidupan gua gitu. Jadi masih mentalnya masih butut lah gitu. Iya, itu nah ini gua analogiin ya. Buat teman-teman juga yang masih di dalam rehabilitasi seringkali itu kalau udah ngejalanin tempat di tempat pemulihan ngerasa 1 bulan tuh udah ngerasa paling benar. Ya. Gitu 1 bulan 2 bulan 3 bulan gue udah sembuh nih, bahasanya sembuh, gue udah sembuh nih, gue udah pulih, kayaknya gue udah bisa pulang deh ke rumah. Kayaknya gue udah siap deh untuk ngelakuin hal itu. Nah, cuman proses-proses itu tuh masih harus dilewatin gitu. Betul lo bilang, lo emang untuk sampai saat ini dalam 1 bulan, belum sampai 1 bulan waktu itu. Lo belum siap secara mental, memang belum. Itu membutuhkan waktu sekian tahun untuk bisa mempersiapkan mental dan emosional itu menjadi stabil. Nah, untuk orang-orang yang baru gitu yang masih 1 bulan, 2 bulan lalu tuh tugas kita lah untuk bisa meredam emosi dan pikiran-pikiran itu tuh tidak terlalu meledak gitu. Jadi untuk bisa di calm down, bisa lebih stabil gitu. Nah, untuk model-model kayak lu tuh yang kemarin udah pikirannya kemana-mana, fisiknya di sini, otaknya kemana-mana. Itu untuk pecandu-pecandu yang di dalam pemulihan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh itu kan ngerasain hal-hal kayak gitu tuh. Pengen kabur, pengen cabut, pengen kerja, ngerasa udah bener, ngerasa udah paling sembuh, udah pernah. Itu tuh hal-hal kayak gitu tuh. Itu minusnya tuh untuk mereka-mereka yang ngerasa itu. Tapi kalau udah ngelewatin fase-fase kayak gitu, itu kan lebih stabil secara pemulihan gitu. Ya. Harusnya kembali lagi lu belajar dari hal-hal yang terjadi kemarin itu. Gue pengennya itu. Lu harusnya menyadari bahwa yang gue omongin itu bukan omong kosong. Betul. Atau yang kita omongin bukti kan. Bahwa kata-kata yang paling dasar aja lah yang mungkin di video kemarin juga udah muncul juga tuh di awal-awal. Lu jangan banyak mikir, otak lu belum beres. Itu kan kata-kata yang mungkin kasar ya. Bener, tapi itu benar bro. Karena begitu lu mulai banyak mikir, sok tahu. Bener. Akhirnya membuat keputusan yang salah, ya enggak? Gitu. Bukan berarti kita paling benar ya. Iya. Tapi paling tidak selama lu memang berproses gitu ya, sadar bahwa lu belum mampu, lu diskusi dulu. Lu aja ngajak diskusi gua kan soal itu. Ngajak? Enggak. Tiba-tiba gua mungkin oke, silakan gua bilang. Untuk itu menurut gua yang memberikan dia peluang itu adalah pikiran pecandu gua ya. Itu juga proses di gua gitu bahwa gua masih punya jiwa kecanduan gua yang mengizinkan dia pergi. Sebenarnya kalau gua mau strict jangan Pan, gitu kan harusnya ya. Iya. Cuman
ya udahlah, gue masih berusaha untuk percaya dia, ya udah mungkin dia bisa berhasil dengan kondisi dia sekarang. Oh udah banyak perubahan, gue ngerasa gitu. Gue berusaha walaupun kecil ya persentase keyakinan gue, tapi gue ada keyakinan gue dia bisa nih gitu. Dan terbukti salah gue. Dan gue menerima juga karena jiwa kecanduan gue ya. Harusnya gue strict juga, mampus lu sana. Cuman gue masih coba Iya, toleransi sebenarnya lah. kekuatan lu tuh udah cukup bagus menurut gua. Ada Aki di samping lu tuh, nggak semua lo, bener. Gue bilang nggak semua lo yang bener-bener yang orang pengen pulih secara kayak lu gini volunteer ini mau datang didampingin sama Aki. Dia kan udah ganti kulit berapa kali dalam arti dia kan udah pernah ngerasain relapse. Gitu, udah jatuh bangun dan segala macam tuh asam garamnya udah duluanan dia lewatin dibanding lu misalnya. Terutama apalagi dia udah tahu program kan. Maksud gua itu ke situnya. Jadi lu harus bisa saling tektok diskusi. Kalau gua kan sama gue ya lu jauh, maksudnya rumah gue jauh, lu juga diskusi juga akan lebih lama gitu. Nah, makin lu dapat kekuatan power dari situ harusnya bisa lu manfaatin gitu. Ya karena jadi kerjaan aja, Bang. Hah? Karena dihantuin pengen pekerja. Nah, sering kali balik lagi nih. Sering kali Ngabalin, kok ngabalin sih? Foto kemarin ngabalin. oh ini Terus. skala prioritas buat lu, buat kita bercandu-bercandu yang baru pertama kali itu kadang-kadang masih suka skip. Skip itu dalam arti gini, ya untuk 1 bulan pertama tuh bukan skala prioritasnya tuh mesti ya pertama kali mesti pemulihan dulu yang mesti didahuluin. Karena kalau misalnya pemulihan dari adiksinya itu bisa lebih baik, bisa lebih benar dikelolanya, lu bisa mikirin keputusan-keputusan yang positif yang lain tuh. Tapi kalau misalnya kemarin lu otak gua kan udah kelihatan lu di sini fisik lu di sini, pala lu di mana gitu kelihatan dari segitu udah mulai solid gitu kan, tiduran terus main handphone. Aduh, ini udah ngebosanin banget gitu. Kita aja, nah gua aja sama itu yang sebagai orang Jawa aja tahu kalau lu tuh lagi nggak di situ pikiran lu. Nah, makanya skala prioritasnya adalah bagaimana lu duluanin pemulihan lu dulu. Nanti skala-skala yang lain itu bakal ngikutin tuh dengan keputusan-keputusan yang positif. Untungnya lu mau balik lagi ke sini. Kalau nggak terima lu mau kemana tuh? Apa nggak semakin down? Dan nggak ada yang nutup kemungkinan Tetap di sana paling. Hah? Jadi pecandu. Jadi pecandu kan? Di sana. Iya itu udah keputusannya gitu. Itu maksud gua. Untung lu di ini lagi. Iya, bebel sih. Emang apa ya? Ya menurut gua itu menjadi PR juga buat dia. Contohnya gini lah ya. Kemarin tuh dia ngomong tuh, pokoknya gua balik ke sana berubah, gua bangun pagi, gua ini. Terjadi 1 hari doang. Iya, nggak bakal. Kan gua gini, gua gitu, ya, gua lihat ya elah. Nggak bakal. Cuma Itu kenapa tuh? Itu. Iya, Karena nggak Itu namanya tai kucing. Enggak, karena Kurang banyak kalau tuh. itu karena kebiasaan ya itu ya kebiasaan lu begadang jangan karena bertoleransi dengan kebiasaan lu. Artinya kalau lu nggak akan berubah kalau lu tidak berubah, gitu aja paling sederhana. Kalau lu mau berubah ya dulu rubah dari hal-hal sederhana itu. Gue juga bukan orang yang doyan bangun pagi aslinya, bro. Cuman kan gue rubah, gue paksa. Itu bentuk perubahan. Kalau gue tadinya pengen dia tiru, gue pengen untuk apa ya istilahnya memakai gaya gue ke dia, mencoba gitu ya, mana tahu cocok dengan bangun pagi berolahraga yang gitu-gitu ya. Taunya dari kemarin baru sekali nge-gym udah tepar ya. Ini bocah, gue pikirkan. Mungkin ya dia tidak cocok dengan gaya itu, tapi dia juga tidak berusaha, kan kita bingung ya. Kalau gua sih mulainya kan dari fisik dulu ya, gua fokus untuk fisik. Walaupun kelihatannya gua fokusnya di fisik, padahal sebenarnya kan gua ngelatih komitmen gua, melatih konsistensi gua, itu kan mempengaruhi mental juga kan. Itu yang gua coba ajarkan sama dia, tapi dia kurang effortless lagi. Effortnya kurang. Iya, gua kalau ngeliat. Hah? Pelan-pelan tapi bisa kali nanti. Pelan-pelan keburu keburu barang masuk ke sini kan tadi kan sempat bilang sama Aki ini kan kayak udah kayak jadi membatu lah ya, lama-lama pasti ya karena lu terlalu menggantungkan kehidupan ini ya keenakan. Iya, karena kalau misalnya lu nyadar gini, maksud gua, karena kalau misalnya lu punya tingkat kesadaran lu bagus, lu tadi yang dibilang sama Aki itu kata kunci tuh. Kalau lu punya kemauan dan motivasi benar-benar yang rubah diri lu sendiri, itu lu bisa bangkit. Tapi kalau misalnya lu ngarepin dia, ya karena udah sini udah enak, maksudnya ya udah ada
tempat yang aman lah maksud gua, dan nyaman menurut gua juga ada yang Jadi ngisi. playing safe. Jadi ya udah aman aja gitu ya. Di sini ada, di situ nggak ada, di situ ada gitu. Udah semua sudah tersedia. Tapi lu sendiri juga nggak punya effort gitu untuk membangun diri lu sendiri seperti apa. Buat gue tuh catatan tuh buat gue untuk lu, untuk hal-hal kayak gitu. Ya susah gitu kalau emang lu. Pada saat lu bilang kemarin tuh, kan dia ngomong sama gue di telepon tuh. Ya bang, gue udah ngasih tau sama dia. Ya lu udah sampai di sana tuh lu punya lah ngebangun rasa apa namanya, rasa ingin rasa memiliki lah. Maksud gue lu kan udah di situ, ya lu bantu lah si Aki begini kayak gini seperti ini. Iya, gue siap untuk begitu. Gue siap bang, oke bang, ya bang. Sama waktu gue kayak anjing banget. Jaki banget. Iya, aduh cepet banget di otaknya gue bilang gitu. Gue tau itu nggak bakal kejadian sama lo gitu, karena memang lo nggak bisa meyakinkan seseorang untuk bisa melakukan itu gitu. Nah, maksud gue gimana saat ini caranya? Karena menurut gue lu nggak akan selamanya ada di sini. Ini kan simulasi lu untuk belajar sama Aki kayak gimana. Nanti pada saat lu di luar lu nggak ada Aki sama sekali, lu nggak akan ketemu apa-apa. Lu dengan Bunda Paujan. Nah, main tadi siapa sih main di Arab tuh? Nah itu juga. Nah, itu juga. Apa? Ntar dulu, kalau lu kan tadi masalahin soal pola tidur ya kan. Ya lah, nggak pola tidur lah. Iya, maksudnya bangun siang gitu kan. Nah, gue juga kan harus ngatur waktu karena perbedaan waktu dari apa? Gue punya dua apa namanya? Dua pacar. Dua kehidupan cinta ya. Ya lu kan nggak harus punya dua kehidupan, bro. Lu harus fokus dengan kehidupan real lu sebenarnya. Karena kan emang badan belum ngerasa capek aja kalau apa namanya buat tidur malam gitu. Iya, karena tidak lu paksain. Kembali lagi tadi tuh, lu udah keceplosan tuh. Dua hidup di dua dunia. Di dunia lu satu lagi itu dunia fiktif. Yang dari awal gue bilang itu lu buang, lu fokus dengan kehidupan sekarang. Karena gue coba apa ya, memberikan lu ruang seluas-luasnya untuk coba berkembang pelan-pelan walaupun pelan progresnya gitu ya. Kalau bisa sih gue ambil handphonenya sebenarnya gitu. Cuman masih gue kasih peluang. Gue tungguin mentok selalu dia nih. Pas mentok baru gue ngomel. Tapi kan sekarang nggak bisa kayak emang dunia digital, kayak emang semuanya. Ya, gue juga begitu. Awalnya di dunia digital, sekarang kemauan doang, bro. Jadi bukan ada aplikasi yang enggak dong. Hubungannya cuma nelpon doang, kok biasa aja karena lu itu cobain di Lido deh. Enggak, kalau menurut gua apa juga dia udah pindah ke adiksi yang lain untuk nutupi adiksinya sama iya. Karena lu udah substitusi. Jadi lu kalau nggak megang handphone dan melakukan hal itu, ya lu merasa diri lu ada yang nggak enak. Menurut gua, coba lu rubah. Emang susah sih ngerubahin yang namanya kebiasaan kecanduan itu memang ribet gitu, susah gitu. Tapi emang kalau nggak dimulai dari diri lu susah. Gue juga yakin sih, gue ngomong capek-capek begini, Aki ngomong capek-capek begini juga lu masuk kuping kanan ngelakuin ini. Beneran. Nggak ngaruh gitu. Cuman gini, gue pesen sama lo. Kalau suatu saat nanti omongan ini mentok di lo dan lo nanti di luar kejadian sama lo ingat deh kalimat ini. Udah aja itu aja. Ya, udah terbukti juga kan kemarin bahwa kata-kata gue akhirnya masuk akal setelah lu mengalaminya kan. Gitu. Gue sih nggak peduli kalau misalnya saat ini nih apa namanya mau didengerin apa kagak. Cuman buat lu kedepannya nanti pada saat kita sudah tidak bertemu, kan ketemunya di luar nanti. Ya akhirat. Lo lihat tuh, wah ternyata begini, begitu, kayak begini dan kayak begitu. Gitu sih. Namanya kecanduan susah, lo kan udah substitusi tuh. Wah udah buka lagi, udah pagi gini, udah tiduran. Puasa gara-gara malamnya. Ada aja alasan. Ya artinya ya memang pada akhirnya kita tidak mungkin menjadi sempurna ya. Betul. Tapi paling enggak lu berproses lah, ada progres lah gitu. Nggak ada orang ceritanya karena pemulihan udah lama terus jadi sempurna, enggak juga. Pasti banyak kekurangan. Terus sehari kayak gitu berapa kali tuh? Maksudnya enggak video call gitu sehari berapa kali? kayak ini aja kayak apa? Ya temen ngobrol aja. Iya berapa kali? Maksud gua ngangkat telepon, tutup ngangkat telepon tuh sehari berapa kali? Ya, pas gua lagi kira-kira lah kalau dihitung. Sehari? Nggak tahu. 5 kali 10 kali ada? Ada. Wah, udah gila loh. Sorry ya, gua bersihin. 5 10 kali. Ada.
Kalau nelponnya sih ini, cuman tapi Aduh, adalah 10 5. Berarti Terus- kalau dia ini tipenya kalau gua tegur gitu ya, dilakuin Defense. tapi ya memang defense tapi dilakuin ya. Hmm. Cuman itu nggak lama, nggak konsisten gitu. Iya. Berulang lagi gitu. Poin yang paling sering gua bilang, lu belajar ngatur waktu deh gitu. Gua nggak karena gua mikir dia puasa juga ya, akhirnya dia gimana caranya supaya nggak bolong puasanya kali ya. Jadi malam kadang begadang nunggu sahur dan segala macam ya. Maksud gua kalaupun lu dengan pola itu, paling enggak lu atur waktunya kapan lu PC, kapan lu Iya, benar, jangan benar. semua bangun tidur dulu langsung PC, itu gua paling marah tuh. Gitu maksudnya dia cuma pindah aja dari kamar, tiba-tiba pindah ke depan kan, terus megang handphone lagi. Maksudnya lu lakukan dulu deh sesuatu gitu. Benar. Itu anggap aja itu, coba lu tanamkan dalam otak lu, reward gua hari ini adalah VC. Untuk mendapatkan reward, no freelance gitu ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Lu lakukan sesuatu dulu kek gitu ya. Paling nggak menyenangkan, ya bukan menyenangkan gua lah. Pokoknya sesuatu yang buat gua tuh, wih, Arfan progres nih gitu. Hingga lu tenang gitu. Gue yakin lu akhirnya mau PC aja lu kalau ada gua nggak enak pasti, gue yakin tuh. Atau Tapi ada tadi udah apa- cuek. Hah? Tadi kan udah cuek pas dia masuk. Wow, udah Dia ada alasan pagi-pagi ngomel. Gue tahu trik-trik yang lu lakuin itu gue udah bisa gue pikirin gitu. Dia tadi, nah ini salah satu kejadian tadi. Dia marah karena sesuatu yang nggak bisa dia kendalikan. Itu juga pelajaran hidup, bro. Itu kan sesuatu yang nggak bisa lu kendalikan. Kenapa deh? Dia ditinggalin saudaranya mudik. Jadi dia merasa janjian sama saudaranya mau mudik ke Bogor. Saudaranya tiba-tiba mudik duluan. Menurut dia marah, kok lu tinggalin segala macam. Harusnya dia kalau dia dengan pikiran sadar ya, dia kan orang bermasalah ya, bisa aja saudaranya ini memang nggak mau ngajak dia. Iya. Kan mungkin ya. Iya. Harusnya dia berpikir gitu ya. Iya. Dia memaksakan diri dan ya itu mungkin nggak? Iya. Menurut logika deh. Terus minta rokok lagi. Ini bebanin gua nih. Atau dia justru ngerasa nanti kalau datang ke sana bawa ke kampung orang nggak suka dia lihat lu, misalnya. Kan segala hal kemungkinan bisa aja kan terjadi gitu. Lu jangan marah kalau dia tinggalin lu. Dia marah. Marah dia tadi. Itulah makanya dia akhirnya punya alasan untuk Kasihan ikut gua PC, bukan, gitu. kasihan gua sama dianya, dia di sana apa namanya? Ke rumah BDP kan nggak bisa, Ki. Rumah Ya BDB suruh kemana lah. Ya artinya gitu, bro. Ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Lu makanya akhirnya gue tadi coba ngobrol sama dia lah di belakang masalah itu ya. Masalah dia tidak jadi mudik lah. Gue bilang ini, lu ngapain mikirin itu gitu. Maksudnya lu ngapain ribet ke sesuatu yang lu nggak bisa kendaliin lah gitu ya. Lu mikir aja abang lu, dia kan punya abang nih yang tidak mudik. Lebaran di sini gitu ya. Kenapa lu nggak Lebaran ke rumahnya aja gitu kan? Ngapain lu mikir-mikirin ke Bogor? Kenapa? Jauh-jauh. Abangnya ada, dia datang aja ke situ minta maaf aja dulu dari keluarga lu yang terdekat. Habis itu lu pulang, jangan selama gua kan masih terima dia gitu ya. Lu balik lagi ke sini sambil merencanakan hidup lu setelah Lebaran. Gitu. Nanti Lebaran hal-hal yang takut di depan malu gua, mata takut lu gak aja. diterima gua sama bininya. Nggak apa-apa. Minta maaf aja. Lu sikat bininya. Ya, sikat. artinya itu momen Lebaran. Gue yakin orang Lebaran tuh hatinya pasti melunak lah, kemungkinan besar lah, seberapa besar sih. Ditaruhlah dia nggak suka, dia nggak akan menunjukkan pada momen itu. Gue yakin dia nggak mungkin usir lu. Tapi lu jangan membebani yang nginep di situ, balik aja lu ke sini gitu. Atau lu malamnya datang nginep 1 hari. Di depan dengan tiga. Aidin. Apa sih? Minal Aidin lu sungkem dan maaf. Aduh, pikiran gue kemana-mana dah. Robi, siapa abang lu kan? iya. Dep. Udah lu tunjukkan sesuatu yang dewasa gitu. Dan ini juga nih satu catatan lagi ya. Mungkin yang penting juga disampaikan ke teman-teman. Asik. Teman-teman. Jadi tentang Arfan dan tentang kita lah, bahwa perubahan kita setelah pulih itu kan nggak bisa direkayasa ya. Artinya gini, maksudnya yang gue sampaikan ke dia, lu rubah dari sekarang, lu pola perubahan lu gitu, sehingga nanti saat gue tadinya mikir dia pulang kampung ini kan, sehingga lu di pulang kampung nanti gue nggak perlu pura-pura gitu. Gue udah berubah, nggak perlu ngomong, gue udah berubah nih, gue udah ini, gue sekarang udah pulih. Nggak perlu, lu lakukan aja kebiasaan lu di sini dan orang akan melihat itu perubahan gitu. Benar.
Tapi kalau lu di sini juga tidak berubah, ya udah cuma dijiannya lu PC gitu, udah cuma. Makanya lu minta nomor telepon istri abang lu minta. Jadi kamu jadi lancam jadi kalau nggak terima gua nih nomor teleponnya gua nih. Itu ya, itu jadi pesan buat prankster ya, khususnya yang udah pulih lah ya, bahwa termasuk gua juga baru menyadari itu di belakang lah ya, akhirnya bahwa nggak percuma lu ngomong sama orang atau kita ngomong sama orang, gua udah berubah bro, udah ini, tapi sikap kita masih sama aja. Terus ada satu hal yang menarik ya. Apa? Ini di luar Arpan ya. Apa? Ya, jam baru gua. Anjir. Enggak, sorry. Jadi ini gua ini kita cerita tentang udahlah ya, tentang harapan udah dulu lah ya. Selamat, congratulations bro. Udah 1 bulan. Jadi 2 bulan beda antar perubahan. Gitu. Ini ancaman itu. Sarkas segitu. Gue katanya, bangsat udah nyamain gue. Ya lu lihat lah, timnas aja kemarin kalah kan sama Australia. Kalau pertahuan Clippers. Bener nggak? Perubahan. Iyalah. Clippers buktinya pertandingan kedua. Ya oke. Jadi gini. Buat dia tiba ini Mau bikin ikutan gua. juga. Ini cerita tentang podcast kita ya. Akhirnya gue menyadari sesuatu, bukan menyadari. Gue akhirnya senang gitu. Ada satu hal yang menyenangkan walaupun kita masih dalam proses lainnya. Menyenangkan, ada sesuatu yang unik ternyata yang gue semakin gimana ya bahasanya. Pokoknya gue tahu lah akhirnya bahwa hal positif dari podcast ini. Jadi gue kan kemarin ketemu ke rumah kakak gue lah ya, ke rumah teteh gue. Oh yang lo bikin itu ya? Ya, itu ya? Ya, kan gue cerita gue tempat kakak gue. Jadi ketemu dengan sepupu lah istilahnya di sana. Jadi ngumpul kakak gue. Satu lagi ada datang ke rumah kakak gue yang itu. Jadi ada 2 kakak gue di situ kan, sama sepupu gue. Jadi gara-gara podcast ini mungkin gue datang aja, konten kreator gitu ya, diledek-ledekin lah. Oh tahu? Tahu lah, kan temenan di sosial media. Oh, oke. Gue kan sering share. Nah, gitu aja. Jadi akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar, ternyata tiba-tiba si saudara gua, si sepupu gua ini ngomong, ini bisa jadi job juga buat kita nanti. Amin. Jadi ada klien, Tuh. dia punya saudara gitu, dia nanya akhirnya, pernah direhab kan katanya gitu. Akhirnya ngomong gitu. Ini ada saudara gitu, ada keluarga kita juga ini mau, pokoknya cerita lah akhirnya gitu. Singkat cerita lah ya, gue udah ceritain bahwa gini-gini segala macam. Nah, singkat cerita gue baru menyadari satu hal ternyata. Dengan podcast ini kan gue berarti mendeklar lah ya secara publik bahwa kondisi gue gitu. Tadinya dulunya mungkin saudara gue itu udah tahu. Ada selentingan bahwa gue bermasalah, gue berobat di rehab dan segala macam. Tapi mungkin tidak berani ngomongnya, menjaga perasaan orang tua gue atau keluarga gue atau perasaan gue mungkin. Dia kan nggak tahu ya kondisinya ya. Kalau sekarang karena gue udah publish, iya jadi dia ada leluasa. Lebih luasa kan untuk ngomong gitu, dan kemungkinan dengan keluarga aku akhirnya mikir ini juga ya. Mungkin yang banyak yang tahu keluarga gue, tapi untuk ngomong ke gue itu karena gue sebelumnya sungkan. Sebelumnya jumpa sama gue nggak ada bahas masalah-masalah itu yang dulu. Gue udah pernah ketemu waktu dia ada pesta lah gitu. Ketemu gue ya umum-umum aja gitu, tidak ada pembahasan tentang itu. Tiba-tiba dia ngomong kan, artinya ada sesuatu lah yang dari hasil dari podcast ini. Apaan? Sudah belum di lagi serius sih gue. Itu ada 2 hal yang menarik menurut gue dari hal itu tadi. Apaan sih kan? Keluarga saya sampein. Ya ntar dulu ini lagi. Saya minta maaf. Enggak, ada 2 hal yang menarik dari cerita tadi ya. Yang pertama akhirnya secara keluarga gue yang terdekat akhirnya lebih terbuka lah soal ini gitu ya. Dan gue tidak malu lah ya, karena gue yakin gue ini perubahan yang positif dalam hidup gue. Yang kedua, informasi tentang ya orang yang mau cari informasi juga enak nanya ke kita lu nantinya gitu ya. Semakin tahu podcast ini berarti bermanfaat buat orang lain lah ya. Ada yang meminta bantuan akhirnya nggak malu katanya juga ya. Gitu. Iya benar, gue setuju sih.
Apa tadi? Nah, sudah nih, ini udah nih. Sekarang kata-kata mutiara terakhir nih. Yuk, Nggak ada. Mas, enggak udah terakhir. Ketemu dia. Nih, gue sama dia udah selesai. Apa lu ngomong? Jadi kita udah selesai ya diskusi kita dari tadi nih. Ini namanya podcast nih, berarti kita cerita. nggak ada hari ini, Berseloroh. nggak ada ini. Burem. ada harus Harus dong. Ya kemarin pakai lagi. Dan itu kita tutup. Udah Ki, ada lagi. enggak apa. Enggak lu dah. Udah, gue juga udah. Oke, terakhir lo, yuk. Nggak ada. Oke, ketemu dari tadi kemarin. Iya. Yang parkir bus. Ada lah satu lah kasih. Ya, Nggak ada lagi apa? Nggak ada. lagi sakit hati sampai 2 kali. Tapi lu semakin termotivasi untuk terus hidup. Masih untuk tempat pulang. Iya ya. Apalagi udah mau lebaran, Bro. Ya kan kita restart Sekarang hidup mah baru lagi. jalanin aja lah. Yang sekarang gua ini apa? Skenario yang sekarang gua jalan. Wah, sutradara. Skenario. Ria Ricis lu. Jalanin aja. Jadi Mau apa namanya? Ya percuma belum mampu gitu kan, mau pengen pengen ini belum Percuma nama lu harapan sentosa lu nggak punya harapan. untuk saat ini. Asik. Gitu ya. Untuk saat ini. Jadi menjalankan yang terbaik untuk hari ini gitu ya. Tidak usah terlalu berpikir muluk-muluk gitu ya. Seperti kemarin. Ya. Kemarin dia banyak muluk-muluk nih, pengen ini, pengen itu. bener. Gitu ya, itu aja mungkin lah. Itu aja ya. Ada lagi? Ada lagi nggak di sebulan lu nih? Ada dong. Orang Iya banyak dong. loh. Iya, untuk inspirasi. Cukup. Enggak, untuk bagaimana tuh apa? Harapan-harapan lu. Belum bisa buat jadi motivasi. Oke, jadi sip. nanti saja ketemu lagi. Atau buat Rizky, siapa kemarin? Ada Yang di tuh. Bandung. Yang Dipotong ya ntar ya nggak enak. takut ya. Oke, mungkin itu aja ya. Podcast Nasi Kotak hari ini. Thank you.